Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Sarmuji, politisi Partai Golkar, kemudian Ciko Hakim dari PDIP, dan nanti juga akan bergabung Adi Praitno, pengamat politik. Selamat sore, Mas Ciko, Pak Sarmuji. Baik, saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Selamat sore, Bang Ciko. Ya, Bang Ciko, jadi saya ingin konfirmasi dulu nih untuk PDIP di Pilkada Jawa Timur mengerucut ke nama-nama siapa saja dan komunikasinya sudah sejauh mana dengan PKB? Katanya sudah melakukan pertemuan ya? Jadi gini, kalau kita bicara soal pilkada secara keseluruhan di seluruh Indonesia, mengerucutnya ini belum begitu lancip ya, karena memang masih ada waktu sekitar 2 bulan bahkan lebih, karena di 2 bulan lah kira-kira, 28 Agustus baru mulai ada pendaftaran. Nah, artinya masih ada waktu, masih ada ruang-ruang bagi kami juga untuk menilai bagaimana calon-calon yang dari internal kami, hasil surveinya, maupun juga hasil-hasil dari FGD atau masukan-masukan dari masyarakat maupun tokoh-tokoh di daerah tersebut. Kalau bicara soal Jawa Timur, memang tadi sudah disebutkan ada 3 nama yang dari kalangan menteri kabinet sekarang, Pak Aswaranas, Pak Pramono Anung, dan Ibu Risma gitu. Nah, memang ini satu hal yang terkait dengan PDI Perjuangan. Kami merasa tidak kekurangan tokoh, tetapi itu bisa juga menjadi hal yang membingungkan bagi kami kadang-kadang, karena tokoh-tokoh kami ini memang berasal dari berbagai daerah dan juga mempunyai kompetensi yang sangat tinggi, dan walaupun mereka kalau kita bicara sebagai menteri, kebijakan-kebijakannya pun berdampak di daerah-daerah tersebut, di daerah yang bukan hanya daerah asal dari mereka lahir misalnya atau tumbuh besar misalnya. Jadi intinya seperti nama Mas Pram gitu, yang juga selain di Jawa Timur juga kami berpikir untuk bisa mencalonkan di Jakarta. Ada juga nama Bu Risma yang kembali lagi di Jakarta juga menjadi usulan dari DPD kami, dan juga ada nama Pak Aswaranas. Jadi sampai hari ini kami masih berusaha untuk mengerucutkan, tapi belum sampai ke situ, dan kami tetap menjalin komunikasi dengan banyak partai politik tanpa kecuali. Baik, kalau mendengar nama-nama yang sempat di-mention oleh Bang Ciko, sepertinya PDIP tetap ya memprioritaskan kader internal artinya. Khusus untuk beberapa daerah di mana perolehan suara kami cukup signifikan, dan Jawa Timur kita ketahui kami mendada di peringkat kedua di Pileg kemarin, bahkan di peringkat pertama di Pileg sebelumnya. Artinya dari berbagai pemilu kita eksistensinya cukup baik di sana, dan kepala-kepala daerah dari tingkat kabupaten kota pun cukup banyak. Jadi kita merasa pantas dan merasa begitu memahami keinginan masyarakat di sana dan bisa menjawab tantangan-tantangan daerah tersebut. Baik, saya ingin ke Pak Sarmuji. Seberapa yakin kemudian Koalisi Indonesia Maju dengan duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur? Ya, kita sangat yakin. Kalau seberapa yakin ya, kalau ukur aja 1 sampai 10, kita mungkin keyakinan kita bisa 9,9 poin ya, ukuran 1 sampai 10. Kenapa? Pertama, Bu Khofifah incumbent. Dalam posisi beliau kemarin bukan incumbent, beliau bisa memenangkan pertarungan. Lawannya bukan tokoh sembarangan. Waktu itu lawannya adalah Gus Ipul, Saifullah Yusuf. Waktu itu wakil gubernur dikombinasikan dengan Mbak Putih, dan duetnya adalah duet partai terbesar juga waktu itu, yaitu PDI dan PKB. Tetapi dengan kekuatan yang waktu itu apa adanya dalam tanda petik, Bu Khofifah bisa memenangkan kontestasi Pilgub periode yang lalu. Sekarang Bu Khofifah jauh lebih siap. Beliau incumbent, survei juga menyatakan kepuasan pada pemerintahan Pemprov juga tinggi, sudah menjelajahi seluruh Jawa Timur, sudah ketemu dengan rakyat, dan survei elektabilitasnya juga tinggi. Baterai kita juga lagi fullnya, lagi segar-segarnya. Jaringan kemenangan Pilpres kemarin masih utuh, jaringan muslimat juga masih terjaga. Jadi tidak ada satu alasan pun bagi kami
untuk tidak yakin. Jadi kalau baik. keyakinannya tingkat 1 sampai 10 ya 9,9. 9,9 ya. Baik, sudah bergabung juga Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mbak. Ya, baik Mas Adi, saya ingin tanyakan sesuai dengan tema kita sore hari ini. Jadi siapa kira-kira yang bisa menyaingi elektabilitas Kofifa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur? Ya, saya kira memang saat ini partai-partai politik di luar koalisi Kofifa dan Emil Dardak sedang melakukan beauty contest persisnya. Sedang mencari siapa sosok yang sebenarnya secara elektabilitas relatif kompetitif, mampu bersaing dan mungkin diharapkan mampu mengalahkan Kofifa dan Emil Dardak. Yang saya kira memang kalau kita menggunakan argumen-argumen survei per hari ini, pasangan Kofifa dan Emil Dardak kan memang cukup berdaya dan cukup kuat ya. Tapi memang ini nantinya di Jawa Timur menurut saya akan menjadi pertarungan kekuatan figur dengan kekuatan mesin politik. Kalau mau kita hitung sebenarnya kalau PDIP dan PKB itu kembali berkoalisi, ini kan gabungan dua partai politik pemenang pileg pertama dan kedua di Jawa Timur. Artinya apa? Kalau kekuatan dua partai ini kemudian dimaksimalkan seperti memenangkan pileg 2024 yang lalu, direplika dalam memenangkan pertarungan di Jawa Timur misalnya, tentu akan menjadi persaingan yang cukup luar biasa. Tapi harus diakui dalam pilgub itu yang dilihat sebenarnya adalah figur sentral, bukan seberapa kuat misalnya dia mendapatkan dukungan partai politik, karena yang dipilih oleh pemilih itu bukan partai tapi pada figur. Oleh karena itu bagi saya nama-nama yang dimunculkan sebagai penantang Kofifa dan Emil Dardak tentu sedang disonding kepada publik. Misalnya kalau PKB itu kan menyebut Kiai Marzuki kalau tidak salah ya sebagai sosok yang sepertinya akan diusung untuk maju di Jawa Timur. Kalau PDIP sepertinya ada 3 nama ya, ada Pramono Anung, ada Risma, dan kemudian juga muncul nama Azwar Anas ya. Ada 2 nama yang saya kira mantan kepala daerah yang tentu dianggap memiliki basis baik di Banyuwangi ataupun di Surabaya. Jadi kalkulasi-kalkulasi politik semacam ini sepertinya sedang disiapkan betul ya. Karena pada prinsipnya pertarungan pilkada itu adalah pertarungan bagaimana kekuatan para figur yang kemudian bisa memiliki kekuatan elektabilitas dan penetrasi yang cukup solid. Baik, Mas Adi, kalau dari segi koalisinya sepertinya kan koalisi Indonesia Maju sudah cukup solid begitu ya untuk di Pilkada Jakarta dan Jawa Timur. Apakah artinya yang tersisa ini koalisi PDIP dan PKB mungkin ini bisa mengimbangi nantinya duet Kofifa dan Emil? Ya saya kira memang tinggal kita tunggu yang bisa menantang kekuatan politiknya ini tentu dari PKB dan PDIP. Dua partai ini kan memang punya sejarah mengusung kader mereka. Apalagi misalnya hasil pileg 2019, hasil pileg di 2024, dua partai ini kan pemenang pertama dan pemenang kedua. Jadi pada level of confidence-nya juga sebenarnya mereka itu akan mengusung siapa kandidat yang akan diusung. Tapi itu tadi, memang harus dicari kira-kira siapa figur yang relatif kompetitif untuk bisa menyaingi Kofifa dan Emil Dardak. Karena per hari ini, Emil Dardak dan Kofifa merupakan pasangan yang menurut saya secara elektabilitas masih cukup solid dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Tapi dalam waktu 6 bulan ke depan, apapun masih bisa terjadi. Oleh karena itu, kerja politik, soliditas tim, dan kerja-kerja politik terukur akan menjadi kunci apakah pertarungan di Jawa Timur itu bersaing ketat atau memang jomplang ya. Karena kalau mau jujur, secara umum di Jawa Timur ya salah satunya ini kan pertarungan soal bagaimana memperebutkan suara NU. Kofifa kuat di NU, PKB juga mengklaim basis konstituen mereka adalah orang NU. Tinggal adu kuat ini, apakah koalisi semangka antara PDIP dan PKB itu akan menjadi penantang serius dari kubunya Kim yang di situ dipanglimai oleh Bang Tarmoji nantinya untuk memenangkan pilkada di Jawa Timur. Baik, Bang Ciko tanggapannya? Saya rasa tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi, baik juga oleh disampaikan oleh Mas Armuji. Memang kita harus akui elektabilitas terkait survei dari Bu Kofifa dan Mas Emil itu kan memang tinggi sekarang. Tapi kembali lagi masih ada waktu berbulan-bulan ini ke depan untuk bisa mengejar apabila dalam 1-2 bulan ini kalau memang ada pasangan yang akan kami usung dan diusung juga oleh partai lain. Tapi pada hari sekarang ini justru
kami juga percaya bahwa memang masih ada dinamika yang akan cair. Jadi belum tentu juga, bisa jadi kita mendukung Bu Khofifah, kan ini hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi dalam politik gitu. Jadi kita tetap membuka diri, berkomunikasi dengan partai politik manapun tanpa terkecuali, namun tentunya ada preference tersendiri ya. Preferensinya adalah untuk mengusung kader dari internal, dan ini bukan hal yang mudah karena memang lawannya juga tidak mudah, dan juga di internal nama-namanya juga bobotnya cukup sama gitu untuk bisa kita memilih yang terbaik dari yang terbaik. Baik, Pak Sarmuji, Koalisi Indonesia Maju masih terbuka jika nanti ada partai-partai lain yang ingin bergabung mendukung Bu Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur? Oh, sangat terbuka. Kita akan memberikan karpet merah untuk PDI kalau mau bergabung ke pasangan Bu Khofifah Emil Dardak. Cuman memang saya pernah sampaikan juga ke Mas Ciko di forum yang lain, ya etika majelis kalau datang belakangan harus menyesuaikan dengan yang datang duluan, kira-kira itu. Tapi sangat terbuka kita menerima PDI seandainya bergabung dalam koalisi Khofifah Emil. Dan ini sebenarnya tidak perlu malu-malu sebenarnya, karena saya membaca ini ada, ya kadang-kadang ada sikap malu-malu untuk bisa bergabung, siapa yang mau mendahului, siapa yang mau berkomunikasi lebih dulu. Kalau saya mengundang, kalau saya sebagai salah satu partai di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Khofifah Emil, mengundang dengan sangat PDI Perjuangan untuk bisa bergabung. Ini undangan resmi dinyatakan di forumnya terbuka ini, Mas Ciko. Jadi Baik, kita nantikan, masih ada banyak waktu tentunya untuk terus ya melakukan perbincangan ataupun komunikasi-komunikasi ke depannya. Kita nantikan bersama. Terima kasih Bang Ciko, Pak Sarmuji, Mas Adi sudah bergabung di Berita Satu Sore. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.